Jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati wulatil umur, bab kewajiban mentaati pemimpin, mentaati orang-orang yang mengurusi kita, wulatil umur. Kita ada di hadis yang ke-667, hadis yang sedikit panjang. Materi utama hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW bukan memperkirakan, apalagi meramal, tapi melalui nubuat beliau, melalui tanda-tanda kenabian beliau, memberitahukan kepada umatnya, kepada kita, hal-hal yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Semua yang diberitahukan oleh Rasul, dengan catatan ada dalam hadis sahih sekurang-kurangnya hasan, berkaitan hal-hal yang pada saat itu belum terjadi. Rasul beritahukan nanti kalian akan begini, wajib kita yakini pasti akan terjadi. Jangan sekali-kali katakan Rasulullah meramal, bukan, tapi itu bagian dari nubuat beliau. Sebagian dari hadis ini sudah kita bahas. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami para sahabat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di satu safar perjalanan perang. Fanazalna manzalan, lalu kami istirahat di satu tempat. Pada saat istirahat itu, faminna man yuslihu khiba'ahu, ada di antara kami sahabat yang memasang tenda, ada yang membenarkan tendanya, membenahi tendanya. Wa minna man yantadilu, di antara kemah ada yang memperhatikan persenjataannya, membersihkan dan lain sebagainya. Wa minna man huwa fi jisrihi, ada di antara kami yang mengurusi kendaraannya, ontanya, kudanya. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar seruan dari orang yang memang oleh Rasul ditugaskan untuk menyampaikan pengumuman. Sudah tentu yang suaranya lantang. Bunyi seruan itu, as-salata jami'ah, waktunya sholat berjamaah. Kalimat berita tapi mengandung makna perintah. Sudah tiba waktu sholat, berjamaahlah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, maka kami para sahabat segera menuju ke satu titik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kumpul ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasul berikan nasihat. Faqala, kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak pernah seorang nabi pun sebelum aku pasti
beliau akan selalu menunjukkan kepada umatnya hal-hal baik yang memang harus diberitahukan pada mereka. Wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Pasti pula akan memberikan peringatan-peringatan hal-hal buruk yang pasti akan terjadi pada mereka, yang semestinya mereka ketahui. Wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya kalian ini, umatku kalian ini, Allah takdirkan afiatnya, selamatnya dari fitnah cuma ada di generasi awal saja. Cuma ada di generasi awal. Ini sebelumnya sudah kita uraikan generasi awal yang dimaksud itu siapa. Ada yang menilai semenjak dibunuhnya Utsman ibn Affan itu sudah nggak aman lagi, sudah nggak selamat dari fitnah. Ada juga yang menilai jauh sebelum itu, sesaat Rasul wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, muncul sempalan-sempalan dalam Islam. Yang paling menonjol saat itu kelompok muslim yang terang-terangan menentang, tidak mau membayar zakat. Jadi coba di bagian awal saja yang umat Islam selamat dari fitnah. Generasi berikutnya boleh jadi masih sahabat, boleh jadi tabi'in, kesini sudah pasti. Lanjutan hadis, wa sayusibu akhiruha balaun wa umurun tungkirunaha. Akan terjadi di generasi berikutnya sesudah yang awal berbagai macam bala. Akan terjadi hal-hal yang pasti kalian akan tidak suka, akan kalian ingkari. Ini sudah pasti. Wa sayusibu, Rasul gunakan huruf sin sa mengandung makna ditahqiqi ma dakhalat ari, untuk lebih memastikan, menguatkan bahwa apa yang akan terjadi betul-betul akan terjadi, akan menimpa umat beliau ini. Akan terjadi balaun, berbagai macam bala. Isim masdar tadi kata ibtila. Akan terjadi berbagai macam bala. Wa umurun, terjadi perkara-perkara tunkirunaha, yang pasti kalian akan ingkari perkara itu, kalian tidak sukai perkara itu. Limukhalafatiha lisyar'i, karena kejadian-kejadian yang akan ada di tengah-tengah kalian itu kejadian-kejadian yang bertolak belakang dari syariat. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dun, akan datang berbagai macam fitnah, yang fitnah-fitnah itu akan menyebabkan kalian lemah. Boleh jadi akan terjadi berbagai macam fitnah. Selanjutnya ada di antara muslim yang karena fitnah itu dia murtad, semangat juangnya jadi lemah, semangat ukhuwahnya jadi rontok, mengendor. Itu bagian dari fitnah-fitnah yang terjadi. Wa taji'ul fitnatu, selanjutnya akan terjadi fitnah yang jauh lebih besar. Kalimat awal wataji'u fitnatun, yang ini wataji'ul fitnatu. Yang awal nggak pakai alif lam, ma'rifah, yang belakang pakai alif lam, maknanya berbeda. Fitnatun al fitnatu, akan terjadi fitnah yang awalnya kecil-kecil, tapi itu pun sudah cukup untuk melemahkan keberagamaan umat, sebagian umat. Sudah cukup untuk melemahkan semangat juang sebagian umat. Selanjutnya datang fitnah yang jauh lebih besar.
Al-azimah fiddin, fitnah yang besar dalam agama. Rasul ngasih tahu ketika fitnah besar ini terjadi, fayaqul mu'minu, orang yang beriman pun akan berkata, hadihi muhlakati, inilah saat kebinasaanku, inilah waktu kehancuran Islam karena fitnah. Hadihi muhlikati, inilah waktu kebinasaanku, kebinasaan kita. Sematan kasifu, lalu fitnah itu oleh Allah dilenyapkan. Lenyap sesaat, wa taji'ul fitnah, itu datang fitnah yang lain lagi. Fayaqul mu'min, orang-orang mukmin akan menanggapi fitnah yang berikutnya yang lebih besar. Hadihi, fitnah ini belum tuntas, sudah datang fitnah ini, datang fitnah ini. Jamaah Allah wa iyyakum ajma'in. Ini hadis sahih, Rasul masih tahu bahwa kita umat Islam cuma generasi awal yang selamat dari fitnah. Generasi setelah yang awal akan bertubi-tubi datang fitnah, ujian, cobaan, ujian keimanan, keislaman kita. Fitnah-fitnah yang dimaksud oleh Rasul ini fitnah buruk, karena sebetulnya baik ataupun buruk dua-duanya sebetulnya juga sama statusnya sebagai fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, aku pasti akan uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah. Nah, fitnah yang dimaksudkan oleh Rasul ini fitnah yang buruk, penderitaan, apakah kedzaliman orang lain terhadap kita. Jadi bahwa mukmin pun akan berkata ini masa kehancuran Islam, ini ujian kita berat banget, itu Rasul sudah ngasih tahu. Tentu tidak seluruh mukmin akan menanggapi fitnah yang terjadi dengan sikap seperti itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul mukmin secara umum. Boleh jadi kualitas imannya di level bawah, baru diuji dengan fitnah sedikit udah mengeluh. Lebih-lebih ketika fitnahnya lebih berat lagi. Lanjutan hadis Rasul, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannata atau wa yudkhilal jannata, siapapun di antara kalian umatku yang menginginkan selamat dari neraka, masuk surga, fal ta'tihi manitahu, maka datangi kematiannya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun kalian yang ingin selamat dari neraka, masuk surga, datangi kematian kalian sebagai hamba yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapapun ketika kita beriman pada Allah dan hari akhir sampai akhir hayat kita, apapun fitnah yang terjadi pada kita, pasti kita akan selamat. Memang salah satu syarat bermanfaatnya keislaman kita, keimanan kita, bermanfaatnya keislaman dan keimanan kita, juga kesolehan kita, syaratnya iman Islam kita pertahankan sampai akhir hayat, baru iman Islam akan bermanfaat. Walaupun katakanlah 1000 tahun kita beriman Islam,
1000 tahun kita rajin melaksanakan perintah agama. Ketika selanjutnya, ketika masuk tahun ke-1001 kok kita murtad dan mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah. Enggak ada artinya keimanan, keislaman kita yang 1000 tahun. Jadi nasihat Rasul simpel, fitnah apapun yang terjadi kalian, jangan sampai iman Islam kalian lepas. Seberat apapun fitnah terjadi, jangan sampai menjadi sebab lepasnya keislaman dan keimanan kita. Kita sampai mati sebagai muslim mukmin pasti selamat dari neraka, masuk surga. Jadi syarat bermanfaatnya keislaman kita, keimanan kita, ketika sampai mati kita tetap sebagai muslim mukmin. Di surah Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikrarkan Allah sebagai Tuhannya, Allah Tuhanku, orang-orang yang berikrar sebagai seorang mukmin, dia pertahankan keimanannya sampai mati. Ketika tiba waktunya dia mati, ketika tiba waktunya dia sakaratul maut, sebagai seorang muslim mukmin, makhluk pertama yang Allah utus untuk mendatangi dia adalah malaikat rahmat. Seorang muslim mukmin ketika sakaratul maut, pada saat itulah malaikat rahmat datang untuk mensupport dia, menyemangati dia. Kata malaikat rahmat, Allah takhafu, kamu jangan takut menghadapi kematian ini. Jangan takut menghadapi kematian, jangan takut menghadapi apapun yang terjadi sesudah kematianmu. Wala tahzanu, enggak perlu kamu berduka meninggalkan dunia. Wa abshiru, berbungahlah, gembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga sudah disiapkan oleh Allah untuk kalian. Ini khusus buat orang yang beriman Islam sampai akhir kehidupannya. Karena itu jangan pernah sombong dengan keislaman kita, keimanan kita. Sombong sesuatu yang paling diberkahi oleh Allah. Salah-salah ketika kita menyombongkan keislaman, keimanan kita, dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi apapun fitnah ini terjadi, nasihat Rasul, siapa saja yang ingin selamat dari neraka, masuk surga, falta'tihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka datangi kematiannya dengan status sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jumlatul hadiyatun min fa'ilin mata. Datang kematian, dia tetap sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maksud dari ucapan Rasul ini, liyadum alal imani, pertahankan, istiqomahkan keimanan sampai datang kematian. Ini perintah dari Rasul dengan bahasa beliau yang halus, perintah untuk mendawamkan, mengistiqomahkan, melazimkan keimanan kita. Demikian juga ketakwaan kita, apapun wujud ketakwaan kita, kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang terbaik itu yang istiqomah. Kita baca Quran rutin walaupun cuma setengah lembar,
rutin, situasi kondisi apapun tetap kita baca, itu lebih Allah sukai dibanding sekali duduk bacanya berjus-jus habis itu lama Quran ditutup. Rutin duha meskipun cuma 2 rakaat itu lebih disukai oleh Allah dibanding gak rutin meskipun kalau lagi mau rakaatnya maksimal 8 atau 12. Rutin tahajud cuma mungkin diisi dengan witir 3 rakaat rutin, itu lebih disukai oleh Allah dibanding sekali mau ngerjain 11 rakaat witir maksimal masih ditambah dengan yang lain. Dalam hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa'lamu an la yudkhila ahadakum amalul jannah wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, kalian semua dalam mengerjakan perintah agama sedang-sedang saja, jangan terlalu memaksakan diri. Wa qaribu, selalulah berusaha untuk mendekati kebenaran, berada di kebenaran, dan ketahuilah tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga murni karena amal ibadahnya, tidak. Dan sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling istiqomah, mudawamah, mulazamah, yang paling konsisten, continue. Wa in qalla, meskipun kuantitasnya tidak banyak.